Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Yang Mulia Ayah yang telah banyak menyampaikan pencerahan ilmu kepada kita Nyawa Bandung. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab. Sebelum saya membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp, barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih ayah telah dapat hadir ke tempat majelisnya. Malamnya dan tayang menyangkut dengan keturunan yang baik. Dan bertanya tentang wali nikah ayah. Jadi le tak kala jina orang yang penikah orang ayah yang penikah katanya wali nikahnya kadang-kadang mak cakap ayah ngejak semayang orang raya ada orang Jumaat kadang-kadang. Jadi yang ngejak ke wali ada atau anak perempuan yang diwalikan. Nya mohon kepada anak-anak muda ada je minta perumahan baik nekalan yang ayah yang tu ilmu puntung. Nanti mungkin ayah yang memberikan dah yang syarat wali-wali nikah yang sah. Walaupun tanya tajuk wakilah kepada wali penghulu tapi tanya memang hana ada taubat. Mungkin sah ayah walinya. Nah jadi mohon kepada ayah dah wali-wali nikah yang melengkapi kepada supaya anak-anak kita nanti anak-anak muda ini mencari istri yang salih dari ayahnya. Waktu nikahnya sahlah bagi anak-anak kita ini. Terima kasih ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lun baca matanya tu karena semasa ubi tanya. Kadang-kadang tanya, na tak paju kuih kau. Sedangkan tanya ka dua lagi nyo, hana tak tutup. Pat tak paju kuih. Pakai cara untuk tak selesaikan. Ada gok yang ke tak paju. Ke berupa tak sumbang bak masjid tanit ke wempo atau pakriban. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Likut Hirode, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ketua Huda, bagaimana cara membangun yang efektif hubungan silaturahmi dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama berkaitan dengan bagaimana menghasilkan keturunan yang baik, yaitu ya lewat pernikahan untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang baik seperti yang diungkapkan di dalam hadis Rasulullah, tungkahul mar'ati li'arba'in. Manusia ini melakukan pernikahan karena 4 faktor. Pertama, dijamaliha karena cantiknya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Tetapi di ujung hadis itu pegang fasfar bisa tinggi. Utamakan yang punya agama daripada hidupmu akan berkah. Agama nomor 1. Tapi yang tiganya penting juga. Tetapi yang 3 menjadi tidak penting kalau tidak ada agama. Hanya bermanfaat. Karena cantik itu relatif. Apalagi cantik yang namanya dunia. Dunia itu indahnya sebelum dimiliki. Lagak dulu, mereka kali boleh lagak boleh ilau, itulah dunia. Hai kita dua budget dah pilih merek yang paling good. Mereka kali dah belum kan good ni, kan dia belum dah. Yang pertama, yang kedua harta. Apalagi menikahi perempuan karena harta. Itu kadang-kadang bisa berakibat fatal. Hilang kepemimpinan suami. Apalagi suami lebih miskin. Hilang wibawa. Pulau menyutunan kada. Menyuhana agama. Salah-salah. Berumuh je ke komandan. Ya je ke toki. Melintah je kan buah.
Ya salah-salah pihak agama. Karena sombong dengan banyak harta. Tapi kalau ada agama nggak ada masalah. Dia nggak akan sombong dengan kecantikannya, nggak akan sombong dengan hartanya. Lina sabiha, keturunan juga penting, faktor genetik. Tetapi juga tidak ada arti kalau tidak ada agama, maka utamakan pertama agama. Cuma di dalam pelaksanaannya, ya lakukanlah dengan cara-cara yang benar. Karena salah satu faktor yang membahagiakan sebuah rumah tangga apabila pasangan itu berlatar belakang tumbuh di dalam lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik. Karena yang disebut manusianya tergantung bagaimana kehidupan rumah tangganya. Itu akan terbawa-bawa sampai kapanpun. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, sampai tua berubah tidak. Maka butuh di dalam rumah tangga yang bagus, mampat baik, bukan membasuh, bukan tumbuh di tempat tumbuh yang kotor. Itu menjadi sebuah masalah. Maka Rasulullah memerintah kita untuk takut olehmu wanita cantik yang tumbuh dalam lingkungan yang buruk, yang membuat sumber penderitaan. Makan hati, baju hati makan dalam, salah. Dia cantik tapi tumbuh di dalam lingkungan yang buruk, itu bermasalah. Kecuali suami mampu merubah itu, tapi bukan hal yang gampang. Merubah dari suasana yang buruk kepada yang baik. Juga di dalam pernikahan, ya yang paling sempurna yang sahlah. Artinya benar-benar wali itu tidak ada khilafiyah untuk sah sebagai wali. Tapi kita jangan menghukum tidak sah pada apa yang terjadi, tidak boleh. Karena ada di sana pendapat walaupun pendapat taif yang mengatakan sah, dia jangan memvonis. Tetapi kita tetap mencari yang lebih baik, bagaimana wali itu tidak meragukan sebagai wali yang sah. Jangan sampai wali itu tidak sah jadi wali. Menyombong menghangut itu sah wali khas yang cepat-cepat atau wali am. Wali am yang kapas tidak. Yang konsultasi lah kepada nanti setiap kasus konsultasi kepada para ahli untuk ambil sebuah kebijakan yang terbaik. Cuman jangan sampai memvonis ke orang yang bukan itu tidak baik. Mencari arti kehidupan. Pertama ada pendapat kalau kita membantu orang kita akan bahagia. Yang kedua, apa yang ditakdirkan terjadi, yang tidak ditakdirkan tidak terjadi. Yang jelek, bahagia itu cuma di akhirat. Ujungnya dengar ini, dengar itu, pening jadinya. Yang benar bagaimana? Sarannya harus cari tahu lagi. Butuh satu-satu, butuh penjelasan lagi. Saya kok sudah bantu orang tapi tetap tidak bahagia. Apa salah itu? Bukan. Belum cukup membantu orang. Bantu lagi. Kenapa tidak bahagia? Belum cukup. Kalau memang tidak membantu sama sekali, mungkin lebih tidak bahagia lagi. Nyandung kata bantu, dinan macam susah. Menyandung bantu berat lah. Manfaatnya ada. Kayak orang berobat. Melakukan kebaikan itu kayak orang terapi. Kalau ada obatnya pasti ada pengaruhnya. Kalau belum cukup ya belum sembuh. Tambah lagi. Atau salah cara membantu, salah niat membantu. Wala tamnun tastaksir. Jangan engkau berbuat baik pada orang tapi mengharap bala saya lebih banyak. Bukan itu yang membahagiakan. Membahagiakan itu membantu yang ikhlas tanpa mengharap imbal. Itu salah satunya.
Maka kita tahu membantu itu, kalau kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Tetapi di dalam praktek membantu, kita harus cari ilmu bagaimana tata cara membantu yang benar. Pasti apa yang dikatakan dalam agama itu benar. Kalau nggak benar, berarti kita evaluasi dulu. Mungkin ada salah cara kita. Nah, luruskan lagi, cari ilmu lagi. Cara membantu orang. Yang kedua, yang ditakdir, pasti datang ma yuqaddir yakun wa ma lam yuqaddir lam yati. Apa yang telah tertulis itu terjadi, apa yang tidak ditulis tidak terjadi. Memang benar. Jadi jangan memaksa kehendak. Maka untuk itu supaya bahagia, kita harus cari ilmu yang melahirkan pribadi ridha qada qadar. Pribadi yang realistis, sanggup menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Jadi harus ya. Maka orang beriman cari ilmu. Nah, nanti cari ilmu yang wajib, ilmu tentang tawakal, ilmu tentang ridha qada qadar, ilmu tentang tafwid, ilmu tentang sabar, ilmu tentang syukur. Kalau ilmu itu sudah ada dan kita amalkan, pasti kita akan dapat benar itu semuanya. Mungkin dia yang ganti. Jadi tak minta ilmu lah. Jadi ilmu tentang apa? Tawakal, sabar, ridha qada qadar, dan ilmu bersyukur. Bagaimana menjadi pribadi yang tawakal? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu membantunya. Allah sebagai penolongnya, sudah cukup dengan Allah, tapi benar-benar tawakal kepada Allah. Ya, semuanya kita serahkan urusannya diurus Allah. Bagaimana untuk mendapatkan hati yang tawakal? Cari ilmu itu wajib tuh. Nah, ini nggak cukup dengan ilmu sudah selesai tahu salah. Ilmu tentang sabar. Sabar itu wajib punya ilmu karena ada sabar yang wajib, ada sabar yang haram, ada sabar yang makruh. Kok sabar ada yang haram? Masih kok sabar ada yang haram. Memang ada sabar yang haram, ada sabar yang wajib, ada sabar yang sunat, ada sabar yang makruh. Bagaimana memiliki hati pribadi yang sabar? Cari jangan sampai sabar tapi sabar haram. Hebat juga bang, saya sabar itu. Di hari sabar, kan tak sabar bapak ini. Ada sabar yang wajib. Cari ilmu itu, yang memiliki pribadi yang sabar. Juga ilmu tauhid, punya pribadi yang realistis, yang tidak mengeluh dengan kenyataan, bisa menerima kenyataan dengan senyum, enjoy, biasa betul. Apa dia yang pribadi dia, yang bebuk menetapu hana masalah, menyugi hana ada masalah, dumpu masalah menyurat asal ada masalah, ya kan? Sanggup menjadikan masalah, tidak masalah. Puya hana masalah, hana masalah ni. Ini benar-benar anak masalah, anak selesai masalah. Tapi menyut pribadi yang bermasalah selalu mempermasalahkan, padahal tidak bermasalah. Maka hidup butuh pribadi yang sabar dan rela, kata-kata dan ilmu tafwid. Karena kita bencana karena salah pilih, salah inisiatif, salah memilih. Memilih kehidupan, memilih dari bermacam pilihan. Maka itu harus ada disiplin ilmu lain, ilmu tafwid. Jadi dia dah penuh istikharah. Yo kamu mah belo. Dia istikharah apa jodoh dah. Wa pula ada istikharah. Nah, pula tak pula istikharah. Ya saya jodoh saya istikharah. Ya Allah menjodoh burung. Ya nak jodoh ana tu. Baik tu. Tapi yang ibu kalau istikharah, wajah naru pintu sih, nya kalau. Jadi mana ilmu tafwid itu? Artinya akhirnya apa? Kita masih banyak modal di sana. Itu ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Nyan bah, dia pula mana pula? Nyan,
No, kalian dapat jo kue kau yang kan ada soal. Yang kibat cara kebat, mandum na cara. Jadi nya menuju yang gampang. Pertama, yang menyangkut dengan manusia. Yang sebenarnya pada dasarnya harus pada orang itu harus minta maaf. Setiap tak dia harus bilang. Tapi ini susahnya, orangnya udah gak tahu lagi. Susah. Solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana nanti di akhirat di saat berhadapan di mahkamah Allah dia memaafkan. Itu bagaimana cara supaya dia maafkan nanti. Bagaimana Allah memediasikan itu. Tinggal bukti beli Allah hai kue jika yang mengkapung di kai panji wataka tu. Hanai bayu. Bukti menang oleh Allah. Cuman pada kita menang oleh Allah. Allah melihat hati kita. Apakah kita menyesali dosa itu? Apakah kita benar-benar memohon pada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang itu? Itu yang inti pertama. Yang kedua, laku untuk mereka mau memaafkan di akhirat. Lakukan kebaikan-kebaikan selama di dunia ini. Untuk orang itu. Ya, kamu doa ampun dosa itu. Maka dia kena dia doa, liman lahu hakun alaina, ya Allah ampunkan dosa orang yang punya haknya atas saya. Dia punya hak atas saya ada menzaliminya. Ya Allah ampunkan dosa dia. Dengan doa tanya ampun dosa dia kira sana kebaikan. Gara-gara dia nak kebaikan, insya Allah akan maaf kira kita melakukan kebaikan untuknya. Yang kedua, sedekahkan kepada yang lain, niatkan pahala untuk yang itu. Kemudian taruh pada Allah supaya Allah memediasikan, supaya dia memaafkan. Tinggal akhirat, lah kamu maaf dosa ji sini, baik kamu dosa ji, lu bilain juga, punya Allah mentakdirkan semuanya jadi bisa. Jadi lagi yang lakukan, taruh pada Allah supaya Allah memediasinya, membantu untuk dia memaafkan di akhirat. Yang kedua, lakukan kebaikan-kebaikan, doa-doa untuknya, menyona hartanya kamu sedekah. Pada kebaikan, kasat pahala ke orang yang dengan saliminya. Ya. Oh, cara membangun hubungan silaturahmi yang baik, gampang sekali caranya. Berbuatnya yang sulit. Nah, kalau bicara cara bangun hubungan silaturahmi yang baik, seperti yang telah dikatakan oleh Rasulullah, 3 hal. Antasila man qata'aka, wa antarhama man ghadabaka, wa antuqtiya man man'aka. Sambung silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita. Sambung jihanai pilih ke tanyo tetap tanyo bersilaturahmi, berkomunikasi, berhubungan baik walaupun dia tidak. Pertama. Yang kedua, antarhama man ghadabaka, tebarkan kasih sayang walaupun kepada orang yang membenci kita. Insya Allah api kebencian akan padam oleh dinginnya kasih sayang dan kebaikan. Yang baik benar bagi itu dia satu ji ini bagi itu ike satu bala nyam jago tu. Atau selalu menunggu orang lain berbuat baik kepada kita. Akhirnya yang ada manusia-manusia pun nunggu orang lain berbuat baik. Mana-mana preh kau pun buat tu ni. Udah nyobain preh itu mesti rotan. Baik preh. Macam aku buka kerja aku preh je lah. Buka dulu. Ada yang baru je. Macam aku buka kerja je. Preh je. Udah nyobain preh. Udah je pergi preh. Oh macam ketemu preh. Tapi terbangun gitu. Kekompakan, silaturahmi, kedamaian apa lewat orang yang selalu memulai kebaikan kepada orang lain walaupun terhadap orang yang membenci. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa antu ia memana'aka, berikan kepada orang yang kikir padamu. Dihantai bi nepu yang kekurangan tapi itu caranya.
tetapi itu tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang yang masih belum sukses punya akhlak. Mungkin dah bubuk ke, kurang bubuk ke, mungkin faham. Lebih baik. Kita berbaik-baik dengan orang yang berbaik-baik dengan kita, hampir semuanya bisa. Memberi kepada orang yang memberi kepada kita, itu hampir semuanya bisa. Tetapi memberi kepada orang yang kicir pada kita, menyayangi orang yang membenci kita, lakukan kebaikan kepada orang yang membenci kita, dan selalu menyambung silaturahmi kepada orang yang sombong dan membelakangi kita. Inilah yang membangun kebaikan-kebaikan. Baik, terima kasih ya atas semua jawabannya. Berikutnya Luntuan baca pertanyaan melalui WhatsApp ya. Yang pertama, dalam mengajak orang untuk kebaikan, misalnya mengajak ikut di pengajian dengan membohongi di awal, karena setiap diajak pengajian nggak mau ikut. Jadi cara kita mengajak dengan ajakan pergi makan-makan, ternyata pengajian. Itu bagaimana ya? Yang kedua ya, menyekeluarga ka ita mengkristen. Jika meninggal, mesti tak kirim doa ke urang yang kamu meninggalnya. Penajid ke pahala, mohon jawabannya. Yang ketiga ayah, apakah bisa dihukum atau dikatakan murtad jika kita mendukung gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Islam seperti LGBT dan lain-lain. Kemudian yang keempat, lu nak tanya Mbak Ayah, kibancara tak kontrol diri itu ketika muncul sifat ria di dalam diri. Di ketika ada kawan-kawan yang disebut-sebut tanyo syekh atau tungku. Jadi kibancara tanyo tak kontrol diri agar bek muncul sifat ria. Dan bek terpikir tanyo lebih baik atau lebih menganggap diri soleh dari kawan-kawan yang lain. Yang untuk sementara 4 pertanyaan ayah. Mohon jawaban dari ayah. Pertama, trik cara mengajak kawan ke tempat ngaji. Mengajak dengan cara yang bohong, kita tidak boleh, karena di samping ada yang haram, ada cara yang halal. Kenapa harus bohong? Bilang makan mie, tapi tidak kasih makan. Lebih baik bilang makan mie dan kasih makan mie, tidak bohong lagi. Oh nggak ada uang sendiri, minta bantu sama orang lain. Jangan, nggak perlulah dengan cara-cara yang bohong. Biju mie video, lihat. Bini berpiau, baik temungu kecewa lo, ya kan? Bini pegang gena, carilah dengan cara yang halal, karena semuanya ada cara yang halal. Cuman tidak mau cari cara yang halal, gampang-gampang dengan cara yang haram, gampang-gampang. Kita cara yang halal. Yang kedua, doa kepada orang yang meninggal tanpa iman itu tidak tersampaikan, karena semuanya harus syaratnya iman. Mendukung maksiat belum tentu murtad, yang pasti itu maksiat, kecuali ada etikat, mengetikat sesuatu yang sudah dipastikan daruri haram, kita katakan itu halal. Kalau merubah sesuatu yang sudah darurat itu memang benar-benar haram, kita katakan itu halal, itu murtad. Tapi melakukan yang haram, mendukung yang haram, itu maksiat. Ya pasti itu maksiat. Cara kontrol diri tidak, dia belajarlah ilmu tentang ikhlas dan ilmu terapi ikhlas. Kalau kita sombong, misalnya sombong menganggap kita lebih dari yang lain, katanya kata bubur, harus sadarlah bahwa sebuah kebaikan itu menjadi kebaikan kalau itu baik di sisi Allah dan mendapat balasan di akhirat. Tetapi sebaik apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi kebaikan kalau belum baik di sisi Allah. Tembayang tanya baru kengget kata tembayang, munyonya diterima oleh Allah. Mihana diterima manteng get urung tumula di urung ini. Mihana diterima oleh Allah. Apa artinya sebuah salat kalau belum dihargai oleh Allah? Kalau dihargai Allah itu lebih baik dari dunia, dari si dunia. Tabuh salat kalau itu sudah berharga diterima oleh Allah,
dunia di keseluruhan dunia masih lebih baik pahala dari salah itu. Tapi untuk tahu itu sudah diterima Allah, kita tidak tahu. Kenapa memvonis diri lebih baik? Yang tahu kita baik atau tidak baik itu Allah. Kita jangan merasa diri lebih baik. Boleh jadi orang yang berdosa lebih baik di sisi Allah nanti di akhirat ketimbang kita yang membuat ibadah. Kan belum tentu. Tinggal dia terjeka husnul khatimah. Urung ibadahnya tinggal kasuul khatimah. Apa artinya salat? Apa artinya kebaikan kalau suul khatimah? Tetapi husnul khatimah, dosa pun tidak akan menjadi masalah karena dosa yang dimaafkan oleh Allah. Kan masih lebih baik dosa yang dimaafkan ketimbang dengan ibadat yang tidak diterima. Yang lebih baik ibadat yang diterima dan termasuk yang baik dosa yang dimaafkan. Baik, terima kasih Ayah atas semua jawabannya. Berikutnya kembali kita buka sesi tanya jawab yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lon kamu tanya Mbak Tu, Lon terlalu ikut berimam, tapi imamnya terlalu cepat. Tu kadang-kadang tanya baru takun ihdinas siratal mustaqim, igonyan kabeh baca ayat pendek, kalantung ruku. Ya benar. Dan selanjutnya menyertai ikuti Hanabi. Ya benar. Khatiban katanya yang ikut. Mohon penjelasan dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayah dan juga keluarga besar Nanggro Kopi yang kesedia tempat kepada kita untuk ikut pengajian. Semoga Allah berkahi selalu bermendung. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kena ulun tanya Ayah, Kiban mufhum bahwa beramallah untuk akhirat seakan-akan mati besok, dan beramallah untuk dunia seakan-akan hidup selamanya. Nah, cukup menarik yang Ayah pegang meno. Pahala itu bukan hanya di masjid, tetapi di semua ladang, baik di kedai kopi, di pasar, di semua ladang ada pahala dan bisa menuju kita kepada akhirat. Yang terjadi hari ini, kita khususnya di Aceh, ya. Jadi mungkin nyo pengaruh senok bronyo dalam buku Aceh News, yang mungkin juga pengaruh seakan-akan pahalanya cuma di masjid, ya. Pahalanya cuma di masjid, pahalanya cuma di pengajian, sehingga yang bisa berbuat baik hanya orang-orang di masjid. Orang-orang di luar terkesan tidak boleh berbuat baik ataupun hana kebaikan khusus ibadah-ibadah mandang. Jadi nyo mungkin sangat berpengaruh dari snogronya, ya. Mungkin kiban kiat-kiat ataupun yang harus kamu hadapi di luar, terutama bagi pemuda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yo bacul Ayah kena temayo nga. Kiban tanyo dalam ibadahnya kan. Bekna lagi ria. Awate tanyo semayang was-was, le yang was-was ha. Kadang awate daruku untuk na yang lagi tua, na yang salah pokoknya nyan tak lanjutkan lah juga. Ya kiban sih dah. Habisnya nanti orang tanya mudanya beristiqamah ke dalam ibadahnya kiban. Kadang orang zikir dari bungoh tersebut hanya nikmat katanya. Hanya merasa nikmat hati. Ya kiban. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah izin bertanya mengenai taubatan nasuha Ayah. Jadi saya ingin bertanya, yang pertama, apa cara-cara atau tips agar kita selalu istiqamah dengan taubat yang telah kita lakukan? Yang kedua, Ayah, kita bertaubat dengan niat taubatan nasuha. Artinya kita menyesali perbuatan kita, perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Akan tetapi setelah kita bertaubat, kita mengulangi maksiat atau dosa yang sama kembali. Nah, apakah taubat ini sia-sia Ayah? Taubatan yang telah kita lakukan ini karena tidak kekal atau
kita ulangi lagi. Karena saya pernah mendengar juga ceramah dari Habib Umar bahwasanya walaupun kita bermaksiat atau berdosa dalam satu hari itu 100 kali, maka kita harus bertobat juga dalam sehari itu 100 kali. Mohon pencerahannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mengetul lunut temanyong, apabila sidrodro manusia atau urang digoknyan selama hudip atau selama lun turi goknyan, hantam pernah bersembayang dan hantam pernah kepubul bro. Urang paling setia dan paling bersedekah lamunan. Tapi yang hantam bersembayang selama lun turi goknyan. Tapi pada saat gonyan ka meninggal dunia atau bagi tinggal kita nyawa mandum, sehingga ngon-ngon gonyan mentong di part mentong yang ka tupu gonyan ka tinggal kita nyawa, pasti diucapkan semoga diampuni segala dosanya dan berdoa alam sama dia selama berdoa 7 malam. Yang kadang-kadang long sendiri karena ngon long gonyan. Walaupun gonyan ka lewat 7 huruf, tapi dalam hati lo matang ragu ke gonyan. Nyo gonyan golong dente dalam surga. Walaupun ilung tetap berdoa dan tetap sedih karena meninggal saudara urang, kan sedih karena lo ngono gonyan. Tapi yang sedih lo matang ragu lo gonyan golong dente keterima sesuai dengan amal gonyan. Memang hana amal umpama di. Ya. Tapi doa tetap mengalir. Jadi yang tunggu yang perlu lu dayang. Jadi lu kemah mungkin salah semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nyo kali baca pertanyaan ya karena 8 po. Mungkin insyaallah Bu Abi ayah jawab. Yang pertama menyangkut dengan ikut imam yang terlalu cepat ya, gimana solusi? Imam yang terlalu cepat tetapi cepatnya hanya merusak rukun dan syarat, tetap kita ikut. Cepat tapi hanya rusak. Dia cepat Fatihah, hanya cedera Fatihah. Kalau cepat dari dalam ruku, hanya sampai hilang tumanina. Cepat dalam kategori sah, cuma kelemahannya ada cepat. Yang ikutnya sah. Cuma tanyo munyo, hanya selesai. Ganyan ka selesai, tanyo wajib selesaikan. Apabila kita kan masbuk rakaat. Jadi temayang. Kita temayang, kita ganyan kita kebi, likernya tak kebi, tapi le cepat ganyan ruku, tanyo belum terima ruku, tanyo selesaikan terus Fatihah. Jangan ikut ruku sebelum selesai. Karena kewajiban selesaikan bagi orang yang kan masbuk. Boka, paki temayang kagak budak, selama golong melewati lebuh rukun, punya gaya cepat, nyan tetap sah, ikuti dikut juga. Ikuti likut yang berarti golong kebedah buat sujud yang kedua nyan mantang jut setai likut dia ikut tu dia rukuk je likut nyan sujud likut gaya padahal gaya tu kamu leng ada nyan apa bagi orang yang kan masbuk tapi menyo orang masbuk tanyo tak ikut gaya katilan hai gaya kalau kita tengah baca Fatihah tu baru dia ikut dia. Nyatanya wajib dah baca sekedar ukuran gelah bacaan normal. Nyata bacaan normal lihat Fatihah lebuh ayat gitu. Yang wajib benar lebuh ayat. Lihnya baru dia ikut taruku. Merempak ruku engkau baru merempak rakaat. Punya dia masbuk. Yang anak merempak ruku, merempak rakaat. Tapi menyakan masbuk walaupun ganyan kamu lewati tetap dia ikut. Tapi baik lewat sampai rukun yang panjang tu rukun panjang punya dari dah rukun panjang ruku sujud pertama sujud kedua tidaknya rukun tu beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Nyan beta tafsir menau.
Dia dah bubu akhirat tentang mati tengah kapto. Dia berkusyuk bersempurna tingginya mati dan sampai dapat telah. Man munyo untuk doya nya mandaudi selama ji. Kan makna ji sampai makna udik selama ji tua ke akhirat. Dia bubu dunia bertua akhirat ke mana makna ji. Artinya dunia itu masih banyak punya kesempatan. Kan berarti danyo menggiringnya untuk tamak. Itu bukan. Tamak itu tidak benar. Tetapi bahwa kesempatan untuk dunia masih banyak peluang. Tetapi kesempatan akhirat jangan ditunda-tunda. Yang baik dan terjemahkan. Ada bubut untuk kepentingan dunia. Nyan kapiki judik tapi hingga mereka piyo-piyo betua tapi wakera. Ya, negara itu kubu ya. Jadi artinya jangan lambat-lambat untuk akhirat. Karena sering manusia untuk akhirat selalu menunda-nunda. Balik, jangan tunda-tunda. Lebih baik menunda dunia ketimbang menunda akhir. Karena kehilangan akhirat, kehilangan segala-galanya. Kehilangan dunia bukan segala-galanya. Karena orang yang dapat di dunia tetap ujungnya akan hilang juga. Dengan hilang umur dan usia. Baik naria dan baik was-was dalam ibadat. Tengah ibadat kali tua tu. Mana? Yang pulih apa dua kan? Olehnya pulih. Pertama baik was harus fokus. Harus fokus di dalam ibadah. Lupakan segalanya, fokus hanya apa yang sedang dikerjakan. Cuma untuk melahirkan khusyuk yang menyangkut dengan psikologis. Yang saran khusus belajar ilmu tentang membuat khusyuk di dalam salat. Mungkin adanya dengan sebuah jawaban, tapi dia butuh sebuah pembahasan. Nyobit tabahah adanya agak ada temipio dawo dia saran ji belajar bagaimana menghasilkan khusyuk di dalam ibadah. Maka orang yang cinta akhirat, orientasi akhirat lebih mudah untuk khusyuk ketimbang dengan orang yang masih banyak cinta dunia. Al-qalbu mu'allakun ilal mahbub. Hati selalu terikat dengan apa yang dia sukai dan dia cintai. Walaupun tengah tersembayang, yang ingat orang berat segala. Orang yang berat hawa, yang kegenan dia. Yang lihat, istiqamah dalam ibadah. Istiqamah dalam ibadah. Pertama, paksa diri. Harus memaksa diri di dalam menanggung bebannya ibadah. Yang kedua, jaga penghalang-penghalang istiqamah. Salah satunya yang menentukan adalah makanan. Makanan yang halal. Yang membuat hilang istiqamah dalam ibadah biasanya makanan haram. Sehingga satu suap makanan haram pengaruhnya kadang-kadang orang yang di dalam hidup dalam beribadah berpaling tidak sanggup kembali lagi karena salah sesuap makanan yang haram. Itu ada pengaruh dari makanan yang haram. Kemudian lingkungan. Berada dalam lingkungan yang benar. Almar'u ala dini khalili. Sulit istiqamah kalau berada dalam lingkungan yang salah. Cari lingkungan yang benar. Itu yang mendukung untuk istiqamah. Mana lingkungan? Pergaulannya siapa? Hari-harinya berinteraksi dengan siapa? Itu yang perlu dijaga. Artinya berada dalam komunitas yang positif untuk menjaga istiqamah. Siapapun, sehebat apapun ahli ibadah, kalau berada dalam lingkungan yang salah, sulit untuk istiqamah. Apalagi yang biasa-biasa, yang luar biasa bisa rusak. Apalagi yang biasa-biasa. Yang jelek dengan pula. Apakah hana nikmat? Pertama, berita kadang perut roda. Halawah ibadah hilang dengan perut penuh dengan makanan. Itu menghilangkan nikmat dalam beribadah. Yang salah satu.
Yang kedua, mungkin masih ada dosa-dosa besar yang belum terampuni. Karena kaswatul qulub, hati yang keras, sulit merasakan nikmat dalam beribadah. Kenapa keras? Karena kotoran-kotoran dosa yang belum terampuni. Tetapi dengan berzikir terus-menerus, itu akan terjadi proses nikmat kemudian. Yang bertempo golong gelih dengan zikirnya itu juga membersihkan, berproses membersihkan. Yang paling cepat membersihkan adalah sukses taubat nasuha. Itu hati akan berubah, akan berbeda suasana hati. Tetapi juga dengan zikir-zikir akan mempengaruhi hati, memperbaiki. Walaupun belum nikmat, paksakan terus sampai saatnya berproses. Hati itu semakin bersih dengan zikir. Karena membersihkan jiwa dengan zikir itu juga paling efektif. Tambah terus. Baik permen adanya tambah aja. Selain pada kita sebab-sebab lain mana. Kau tengah terodah. Oh panen ni mah. Maka pegang. Paling halawah semakin laparlah yang membuat hati bersih. Berzikir saat lapar lebih berpengaruh daripada berzikir saat kenyang. Tobat yang sukses cukup syarat dan rukun, itu tobat yang sukses. Dan membersihkan dosa-dosa masa lalu. Kalau terulang kembali, itu utang baru, tidak kembali utang masa lalu. Ibarat jih tobatnya urung bayar utang. Menyuatai kalau kita bayarnya hanya ulang utang di atas saya, tidak utang dulu. Tidak utang dulu pun utang jih kembali lah benda. Kalaupun dosa-dosa baru, maka khiyarukum kullu mutafattinin tawab. Sebaik-baik kamu orang yang selalu terfitnah dengan dosa, terjebak dalam dosa, tetapi selalu taubat. Taubat tetap tak mau kembali lagi. Nyo tineli itu kali law. Hana pupu dalam arti hana pun dosa masa lalu tetap terampuni. Berarti kalaupun berdosa, dosa yang setelah itu. Tapi sahli setan. Cara jebakan setan menghalangi manusia bertobat, apa bisikannya? Untuk apa kamu bertobat? Nanti kamu akan kembali lagi. Akhirnya tak jadi bertobat sampai mati. Bayu juga, dan kena bayu juga dia hilang. Kau ke dalam doa baik roh, memang rencana dihana roh, matlah ilmu Allah ke dia kaya, roh lepas taubat lagi. Ini hantau maya. Oh, yang tahu. Hantau bubuk bro. Kata gede nantau bubuk bro. Kata gede orang kan mati. Tetap apa sikap kita terhadap orang yang mati tanpa taubat. Wa may yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapapun yang mati dari orang beriman dan dia tidak bertaubat dari dosanya, maka urusannya serahkan pada Allah. Kamu jangan ponis apa-apa. Semoga dia tetap baik. Karena dia tertutup, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah yang berjanji yang tidak akan diampuni, yang pasti tidak diampuni adalah dosa syirik. Dosa akidah yang syirik, yang salah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang bukan syirik, Allah mengampuni ke siapa yang Allah kehendaki. Sehingga ada orang yang berdosa diampuni. Kenapa? Allah lebih tahu ada sebabnya. Jadi tanya haji apa ni poni nya dari uran atau bayangnya panen dalam neraka mantabu ana urusan tanya anjir menang. Fa amruhu mufawwadun li rabbi. Serahkan itu urusan Allah. Moga-moga termasuk dalam hamba yang diampuni dosa tanpa taubat. Karena tengok orang akhirat, orang yang pun dosa tanpa taubat. Sehingga sejarah masa lalu umat Nabi awal dalam kitab Mukasyfatul Qulub. Cira orang muda, aina permo. Dia yang kerja pemabuk. Mabuk. Hingga anak ibadah yo dari kalaliu. Dan dipandang hina oleh orang lain. Paham meninggal gaya. Dengan kurma, anak orang jatuh mayat.
Karena mana hina anak soya semayang. Dan anak soya tadi. Sehingga hanya istrinya lah yang setia, yang memandikannya. Tiga anak soya semayang. Payah ke pupah udah untuk angkut pak kuburan. Anak soya bantu. Payah pupah. Dan anak soya sedot yang najak rumah untuk kau pak. Waktu itu pada tempat kuburan yang jauh, rupanya karena siro manusia dengan perhatian. Siro waliullah dengan perih jenazahnya. Sudah tanya pakai ke perih. Rupanya nato malaikat perintah bawa nasiro hamba Allah yang nato berumur. Dulu yang semayang. Yang jauh di sisi Allah. Sudah waktu una semayang, na urung semayang. Ketika kerja orang kampung, pakai kejumanan karena orang perih ini. Dan orang yang terkenal si wali Allah, masyarakat Haiti semayang ya. Tapi dia wali Allah kaya semayang. Kan bertanya-tanya. Ujung cerita haji, tanya apa rumah? Kelebihan aku kata. Paling terkenal dia pemabuk brutal, tak mau ibadah. Rupanya berah laku lu. Iganya hotel mabuk. Kedua kena rumah. Hotel pulih pak mabuk. Langsung ke yang mana. Gimana ke taubat pak Allah. Ke menjanji pak Allah. Halih ke klik. Tapi ini yang karut ni lah. Ya lo kalian ya. Kesesali. Tapi anak kau tepu. Lihnya. I rumah na anak yatim. Na anak yatim ke pelara anak yatim dia. Tetapi dengan anak roh lebih ke rumah anak yatimnya. Yang naik rumah pelan anak yatim. Lebih ke penjaga nasib anak yatimnya. Dengan anak roh. Yang kerak naik anak kalah. Ya. Jadi kena lebih pun dia. Juga haji kau urusan dia poni-poni kau. Jadi seburuk apapun, apalagi urusan orang beriman, tetap berharap pada Allah termasuk hamba yang diampun. Orangnya nyobrak berdosa, urutnya lah yang paling layak boleh dia berdoa. Udah berdoa yang ada mau semayang kan, makin ada semayang makin berat berdoa. Mengampun dosa. Nah kira-kira. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika posibelah lewat le minit. Untuk kesempatan malamnya kepada yang ono pengajian dan sesi tanya jawab bersama ayah. InsyaAllah di lain waktu kita akan kembali.